Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Nuraini dengan NIM 200508104 dari kelas AK5C Prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai siklus aset tetap pada perusahaan Jim & Clean untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bu Fatma Dwi Jati, SE MACC AK. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih siklus aset tetap itu. Jadi, siklus aset tetap merupakan siklus transaksi yang berhubungan dengan seluruh transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, mulai dari perolehan aset tetap hingga penghentian aset tetap. Langsung saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada penjelasan tentang siklus, yang kedua diagram konteks, yang ketiga DFD, yang keempat flowchart, dan yang kelima kelemahan serta saran. Yang pertama yaitu siklus aset tetap pada perusahaan Jim & Clean. Pada perusahaan ini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama yaitu akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan. Proses akuisisi aset tetap sama untuk semua mesin pada siklus produksi yang ada di perusahaan. Namun, setiap proses produksi sabun dan deterjen memiliki otonomi untuk memilih pemasok. Tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor. Fungsi ini merupakan tanggung jawab dari manajer produksi. Pada perusahaan ini, para manajer boleh membeli aset tetap menurut kebijakan mereka untuk memastikan kelancaran operasional. Ketika seorang manajer sudah memastikan bahwa pembelian perlu dilakukan, perusahaan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Berikut ini merupakan diagram konteks dari perusahaan Jim & Clean. Yang pertama, manajer produksi akan melaporkan akuisisi, yaitu pembelian pada sistem aset tetap. Kemudian, sistem akan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian, pemasok akan mengirimkan salinan pertama pesanan pembelian dan faktur, serta barang dan salinan tambahan. Setelah barang diterima, kemudian sistem aset tetap mengirim formulir ke Departemen Utang Dagang, kemudian Departemen Utang Dagang akan mengirimkan feedback atau pengembalian kembali. Setelah itu, untuk pembayaran utang, maka dikirimkan formulir pembelian ke Departemen Pengeluaran Kas, kemudian Departemen Pengeluaran Kas akan mengirimkan kas atau cek ke sistem aset. Setelah itu, untuk akuisisi barang dan untuk penghapusan dan pemeliharaan, asisten manajer produksi akan melaporkan laporan pemeliharaan dan penghapusan ke sistem aset tetap. Pada DFD level 0 akuisisi aset tetap ada 5 proses. Yang pertama, pembelian aset baru, kemudian yang kedua, proses penerimaan pesanan, kemudian yang ketiga, proses pengakui kewajiban, yang keempat, proses pengeluaran kas, serta yang kelima, akuntansi aset tetap. Pada DFD ini diawali dengan manajer melaporkan laporan akuisisi ke proses pembelian aset tetap. Kemudian, sistem tersebut akan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian, akan masuk ke proses penerimaan pesanan yang dikirimkan dari pemasok. Pemasok akan mengirimkan salinan tambahan dan faktur. Kemudian, formulirnya akan dikirimkan ke Departemen Utang Dagang dan garansi pembayarannya akan masuk ke proses mengakui kewajiban. Untuk pembayarannya, diotorisasi pembayarannya dan masuk ke proses yang keempat, yaitu proses pengeluaran kas. Pada proses pengeluaran kas ini akan dilakukan pembayaran melalui bank, kemudian yang akan ditransfer ke pemasok. Kemudian, yang kelima yaitu proses akuntansi tetap, yaitu dengan membuat penyesuaian tentang akumulasi penyusutan. DFD level 0 selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan dan penghapusan piutang. Pada sistem ini ada 5 sistem juga. Yang pertama itu akuntansi tetap masuk ke dalam sistem ini juga, kemudian pemeriksaan aset tetap, kemudian proses penghapusan,
kemudian proses tukar tambah, proses penghibahan, proses pengajuan perbaikan aset, serta proses pembayaran. Diawali dengan aset tetap yang sudah dinilai tadi dilaporkan ke asisten manajer produksi, kemudian dilakukan pemeriksaan aset tetap, dan laporan hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke manajer produksi. Manajer produksi akan membuat keputusan antara proses penghapusan atau pemeliharaan. Ketika manajer mengambil keputusan untuk melakukan proses penghapusan, maka akan ada dua proses. Yang pertama yaitu proses tukar tambah atau proses penghibahan. Kemudian ketika manajer memilih untuk melakukan pemeliharaan, maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu pengajuan perbaikan aset. Kemudian dilaporkan pada bagian reparasi, dan untuk pembayarannya akan dibayar melalui bank bagian keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan penjabaran dari DFD level 0. Karena ada DFD level sampai level 11, maka akan dijelaskan di sini yaitu DFD level 1 sampai 11. Ada DFD level 1 dan 2 di sini yaitu tentang akuisisi aset. Dimulai dengan proses pembelian. 1.1 memilih pemasok, kemudian pada 1.2 menegosiasikan syarat kontrak. Setelah disetujui, maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu kesepakatan kontrak pembelian. Namun ketika ditolak, maka akan dilaporkan lagi kepada sistem. Kemudian proses tersebut akan menghasilkan pesanan pembelian. Dari DFD level 1 masuk ke DFD level 2. Di DFD level 2 ini pesanan pembelian tadi disiapkan oleh pemasok. Kemudian pembuatan kesepakatan tentang pengiriman, kemudian penerimaan barang dari pemasok, serta kemudian proses menerima salinan faktur penjualan dan salinan tambahan. Pada proses ini akan menghasilkan salinan pesanan pembelian, faktur, dan salinan tambahan. Selanjutnya yaitu DFD level 3 dan 4. Pada proses ini juga masih akuisisi aset tetap. Salinan pesanan pembelian, faktur, dan salinan tambahan tadi kemudian diterima, kemudian dilakukan pengecekan faktur. Setelah dilakukan pengecekan, maka dicatat utang dagang. Pada proses ini akan menghasilkan utang dagang. Kemudian akan masuk ke DFD level 4. Utang dagang hasil dari DFD level 3 tadi akan diproses pembayarannya melalui bank dan pembayarannya kepada pemasok. Dan dari proses pembayaran ini akan menghasilkan jurnal pengeluaran kas. Setelah itu masuk ke DFD level 5 dan 6. Pada DFD level 5 dan 6 ini sudah masuk ke proses pemeliharaan dan penghapusan aset. Aset tetap dicatat dengan benar, kemudian membuat jadwal penyusutannya. Kemudian dari proses ini akan diterima jadwal tabel dan penyusutan. Kemudian setelah dihasilkan jadwal dan tabel penyusutan, masuk ke DFD level 6. Jadwal dan tabel penyusutan akan dicek. Kemudian setelah dicek akan dibuat laporan, dan hasilnya yaitu laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu DFD level 7 dan 8 yang masih membahas pemeliharaan dan penghapusan aset. Laporan hasil pemeriksaan yang berasal dari DFD level 6 tadi akan dilakukan proses penghapusan. Kemudian setelah dilakukan proses penghapusan, maka dilakukan proses pembaharuan. Dan proses ini akan menghasilkan pembaharuan aset. Pembaharuan aset ini akan masuk ke DFD level 8, yaitu dengan proses tukar tambah, dengan membuat kontrak atau perjanjian, setelah itu membuat faktur dan salinan tambahan. Dan dari proses ini akan menghasilkan faktur tukar tambah. Selanjutnya yaitu DFD level 9, 10, dan 11. Pada DFD level ini juga masih membahas pemeliharaan dan penghapusan aset. Yang pertama, aset tetap tadi disiapkan untuk dihibahkan. Setelah itu, pencatatan aset hibah. Setelah dicatat, maka akan diberikan aset hibahnya dan akan menghasilkan penghibahan aset. Kemudian pada DFD 810, laporan hasil pemeriksaan yang tadi dibuat pengajuan perbaikan untuk menyiapkan tagihan, kemudian menyiapkan aset. Dan hasil dari proses ini yaitu faktur perbaikan. Selanjutnya yaitu DFD level 11 yang terakhir. Faktur perbaikan dan faktur tukar tambah yang tadi dari DFD level 10 kemudian dicek fakturnya. Setelah dicek, dilakukan pembayaran ke pemasok, dan pembayaran itu akan menghasilkan dokumen update jurnal pengeluaran kas.
Setelah pembahasan di FD tadi, maka sekarang kita masuk ke flowchart. Flowchart ini terbagi menjadi 3 karena di sini ada proses akuisisi, kemudian ada proses penghapusan, dan ada proses pemeliharaan. Sehingga saya membuatnya yaitu yang pertama ada flowchart akuisisi aset. Pada flowchart akuisisi aset ini ada 4 bagian yang ada. Pertama ada manajer produksi, kemudian pemasok, dan departemen utang dagang, serta bank. Dimulai dengan manajer produksi melakukan kesepakatan atas pembelian aset tetap dengan pemasok secara manual. Kemudian akan menghasilkan dokumen kontrak pesanan pembelian. Kemudian dokumen tersebut akan dikirimkan ke pemasok. Di pemasok akan menghasilkan pesanan pembelian, dokumen pesanan pembelian. Kemudian proses pesanan pembelian dilakukan secara manual dan akan menghasilkan faktur pembelian aset tetap. Kemudian faktur aset tetap yang ada di dalam pemasok akan dikirimkan ke bagian manajer produksi. Kemudian untuk dicetak beberapa salinan faktur dan dihasilkan beberapa salinan faktur. Dari salinan faktur itu dibuat catatan atas aset tetap perusahaan. Salinan faktur tadi dikirimkan ke departemen utang dagang, kemudian untuk dilakukan pembayaran ke bank. Salinan faktur tadi juga dikirimkan ke bank, kemudian dari dokumen tersebut akan ada proses transfer ke pemasok, kemudian akan ada kesepakatan utang dagang. Kemudian proses transfer ke pemasok tadi akan menghasilkan dokumen bukti pembayaran yang akan dikirim ke departemen utang dagang dan akan mengupdate jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu flowchart pemeliharaan aset. Pada flowchart ini ada 5 bagian yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada asisten manajer produksi, yang kedua ada manajer produksi, yang ketiga ada bagian reparasi, yang keempat bagian keuangan, serta yang kelima itu bank. Diawali dengan pemeriksaan masa manfaat oleh asisten manajer produksi. Kemudian dari proses ini akan menghasilkan dokumen laporan hasil pemeliharaan aset tetap. Kemudian akan menghasilkan jadwal depresiasi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap tadi dikirimkan ke manajer produksi. Manajer produksi akan membuat keputusan aset tetap masa manfaat 0. Ketika iya, maka akan dilakukan penghapusan aset. Maka ketika tidak, diserahkan aset tetap ke bagian reparasi. Kemudian ketika aset tetap masa manfaatnya tidak 0, maka penyerahan aset tetap tadi dilakukan proses perbaikan aset tetap oleh bagian reparasi. Dari proses bagian reparasi akan menghasilkan faktur perbaikan aset tetap. Ketika aset tetap masa manfaat 0, maka akan dilakukan penghapusan aset tetap. Dan pada proses ini membuat salinan faktur. Setelah itu, faktur perbaikan aset tetap tadi membuat salinan faktur dan akan menghasilkan faktur perbaikan aset tetap. Kemudian membuat faktur formulir transaksi pemeliharaan dan akan menghasilkan laporan transaksi pemeliharaan aset. Kemudian laporan tadi akan dikirimkan ke bagian keuangan dan bagian keuangan ini akan melakukan penyimpanan uang di bank. Kemudian pada bank dilakukan proses pembayaran dan akan menghasilkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tadi akan dikirimkan ke bagian keuangan dengan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu flowchart penghapusan aset tetap. Pada flowchart penghapusan aset tetap ini ada 4 bagian yang saling berkaitan. Yang pertama ada manajer produksi, ada pemasok, ada bagian keuangan, serta bank. Pada manajer produksi, penghapusan aset tetap yaitu dilakukan tukar tambah ya atau tidak. Ketika ya, maka tukar tambah aset tetap dilakukan dan akan menghasilkan perjanjian jual beli. Namun ketika tukar tambah tidak dilakukan, maka akan dihibahkan dan akan menghasilkan laporan penghapusan aset tetap atas catatan aset tetap perusahaan. Kemudian ketika tukar tambah ya, maka tukar tambah aset tetap akan dilakukan dan perjanjian jual beli tadi akan dikirimkan ke pemasok. Pada pemasok ini, perjanjian jual beli akan dilakukan proses penukaran aset tetap lama dengan yang baru dan akan menghasilkan dokumen faktur tukar tambah aset dan tetap yang akan dikirimkan ke manajer produksi. Dari faktur tersebut akan dilakukan proses pembuatan salinan faktur dan akan menghasilkan dokumen salinan faktur.
yang berdasarkan dengan numerik. Kemudian salinan faktur tadi akan dikirimkan ke bank faktur tersebut. Faktur tersebut akan dilakukan proses transfer ke pemasok dan akan menghasilkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tadi akan dikirimkan ke bagian keuangan, kemudian jurnal pengeluaran kas dilakukan. Itulah tadi pembahasan mulai dari diagram konteks, DFD, serta flowchart dari masing-masing sistem. Selanjutnya, apa sih kelemahan dan saran yang ada pada pengendalian ini? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu kelemahan dari flowchart, kemudian diagram konteks, dan DFD di pengendalian tiap sistem tadi, ada beberapa kelemahan. Ada 6. Yang pertama yaitu tentang lingkungan pengendalian. Tidak ada tugas yang jelas terkait dengan pengawasan dalam proses pemeliharaan. Yang kedua yaitu tentang pengawasan. Tidak ada pengawasan untuk penilaian aset tetap. Yang ketiga, otorisasi transaksi. Tidak ada penjelasan yang jelas terkait pencatatan akuntansi pembelian aset. Yang keempat, tentang pemisahan tugas. Tidak ada pembagian tugas yang dilakukan oleh manajer produksi. Yang kelima, prosedur. Tidak dijelaskan secara jelas terkait bagaimana prosedur pemeliharaan aset tetap yang dilakukan. Kemudian yang keenam, dokumen. Tidak dijelaskan juga secara jelas dokumen apa yang mendukung prosedur pengeluaran kas tersebut. Dari kelemahan-kelemahan tadi, ada pun saran yang diberikan. Yang pertama tentang lingkungan pengendalian. Seharusnya ada tugas yang jelas tentang pengawasan dalam proses pembelian. Kemudian yang kedua tentang pengawasan. Seharusnya ada pengawasan untuk penilaian aset tetap untuk menghindari adanya kecurangan. Serta yang ketiga tentang otorisasi transaksi. Seharusnya ada penjelasan terkait pencatatan akuntansi pembelian aset. Yang keempat tentang pemisahan tugas. Seharusnya ada pembagian tugas yang dilakukan oleh manajer produksi. Yang kelima tentang prosedur. Seharusnya dijelaskan secara jelas terkait bagaimana sih prosedur penelitian aset tetap yang dilakukan. Kemudian yang keenam tentang dokumen. Seharusnya dijelaskan secara jelas dokumen apa yang mendukung prosedur pengeluaran kas tersebut. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.